السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Salam sapa sahabatku, salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di radio siaran kita, Radio Muslim Yogyakarta, memurahkan akidah, menebarkan sunnah. Insya Allah pada setiap hari Rabu kita akan simak bersama acara ngopi bersama beliau Al-Ustaz Amrul Hakadinta Hafidhahullah Ta'ala di Radio Muslim Yogyakarta ya. Sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun anda berada, pada acara ngopi ini ngobrol perkara Islam yang akan kita siarkan setiap hari Rabu pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Akan kita simak bersama tausiah dari beliau yang insya Allah akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun anda berada, pada kesempatan pagi hari ini juga kami persilahkan bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun anda berada, bagi yang ingin bertanya atau berkonsultasi seputar agama maupun mengirimkan salam sapa ataupun request merotal, kami persilahkan ya untuk mengirimkannya ke nomor kami di nomor 0852 9334 8887 ya. Sahabat muslim bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor tersebut di nomor 0852 9334 8887. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dibersami oleh beliau Al-Ustaz Amrul Hakadinta Hafidhahullah Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat, semoga teman-teman juga demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan taufiknya pada kita sehingga kita bisa beramal soleh, bisa terus berada di atas kebaikan dan istiqomah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Amin Ustadz, barakallahu fikum. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau Ustadz Amrullah Kadinta Hafidhahullah Ta'ala yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita di studio Radio Muslim Yogyakarta. Sahabat Muslim pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah dibersamai oleh beliau. Maka dari itu kita siapkan diri kita masing-masing untuk menyimak dan mencatat faedah yang insya Allah akan beliau sampaikan sesaat lagi. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan, dan kepada Ustadz Amrullah Kadinta kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sobat Muslim yang berbahagia dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat yang semestinya kita menyadari bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahlus syukur, ya, orang-orang yang syakirun, orang-orang yang syakir, orang yang bersyukur kepada Allah, bahkan syakur, orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan dari kitab Rasail Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah Ta'ala. Dan kita masuk pada pembahasan-pembahasan seputar ayat-ayat Al-Quran. Beliau membahas mengenai ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masih ayat yang kedua, itulah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Al-Qur'an bahwa dia adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjelaskan al-muttaqun hum al-mulazimuna li taqwallah. Al-muttaqun di sini adalah orang-orang yang senantiasa melazimi ketakwaan pada Allah. Dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia bertakwa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia melaziminya, berusaha untuk seperti itu. Nah, Al-Qur'an akan menjadi petunjuk bagi mereka. Ya. Wa taqwa fil lughati minal wiqayah wa hiya an taj'ala bainaka wa bainal ladzi takhafuhu wiqayatan taqika minhu. Takwa secara bahasa artinya wiqayah, perlindungan. Yaitu engkau menjadikan antara dirimu dan antara apa yang kau takutkan dan kau khawatirkan pelindung. Taqika minhu, yang melindungimu dari yang kau khawatirkan. Ini makna secara bahasa. Diberikan contoh oleh beliau, kama yattaqil insan asy-syams bittikhadhihi ma yudhilluhu min hurriha aw min harriha, ya, wal burd bilabsil albisati tsaqilah. Seperti orang yang berteduh, ya, karena khawatir terkena sengatan matahari, maka berteduhnya dia adalah bertakwa. Secara bahasa, dia berteduh, dia bertakwa, khawatir kena sengatan matahari, teduh. Ya. Beda lagi kalau dingin sekali, ya, bertakwanya adalah dengan memakai pakaian yang tebal, memakai jaket yang tebal. Ya. Itu ketika dingin, ketika panas ya berteduh. Ya. Ketika dingin memakai pakaian yang tebal, atau mungkin menyalakan api sehingga hangat, sehingga tidak kedinginan, ya, macam-macam. Maka bagaimana engkau mengambil atau melakukan sesuatu sehingga tidak mendapatkan yang kau khawatirkan, itulah takwa secara bahasa. Ya, wasyuk wa ma yu'dhi fil ardi bi ittikhadil ahdiyah wa ghairi dzalik. Dan kalau takutnya sama duri, sama batu-batu tajam di jalanan, maka dia pakai alas kaki, dia pakai sepatu, dia pakai sendal. Ya, bertakwanya macam-macam sesuai dengan konteksnya. Itu takwa secara bahasa, Secara syariat kurang lebih sama. Ya, kata beliau di sini, wa amma fi syar'i fattaqwallahi ayyaj'al al-'abdu bainahu wa baina ghadabillahi wiqayatan taqihi minhu. Takwa secara syariat yaitu engkau menjadikan seorang hamba menjadikan antara dia dengan Allah, dengan kemurkaan Allah, wiqayah, penghalang yang dia terhalang darinya. Itulah ketakwaan. Yaitu apa? Penghalang tersebut wa dzalika bimtitsalil ma'murat wa ijtinabil manhiyat. Dengan mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir dengan azab Allah, sehingga yang dilarang Allah kita jauhi, sehingga perintah Allah kita jalankan. Kenapa? Kalau tidak, kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Fal ma'na lughawi huna a'am atau amun wal ma'na syar'i juz'un min juz'iyatil ma'na lughawi. Maka makna bahasa lebih umum. Ya. Bukan hanya urusan antara dia dengan Allah. Mungkin urusan antara dia dengan panas matahari, dengan dinginnya salju, dengan duri-duri di jalan, dengan panasnya api, atau apapun juga yang dia takutkan secara umum. Tapi makna secara syar'i adalah bagian dari itu. Wabil khusus takwa kepada Allah, yaitu dia mengambil jalan bagaimana agar dia tidak mendapatkan kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Simpelnya demikian. Dan beliau mengatakan begitulah dalam banyak istilah-istilah syar'i, makna bahasa ini lebih umum daripada makna syar'inya. Contohnya beliau mencontohkan saum, puasa. Maknanya secara bahasa imsak, menahan diri. Tapi saum, puasa, menahan yang menjadi makna syar'i, yaitu menahan diri dari sesuatu yang khusus, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ya. Contohnya lagi beliau mengatakan al-hajj, haji. Secara bahasa maknanya al-qasd, bertujuan, ya, bermaksud ke sebuah tempat. Secara bahasa itu qasdul baitil atiq wa tawaf bihi wal ityan bi sya'airin muayyanah. Menuju Baitul Atiq, menuju Ka'bah, kemudian tawaf dan melakukan amal-amal lain yang tertentu. Tapi secara bahasa al-hajj artinya al-qasdu, bertujuan, ya. Al-umrah secara bahasa artinya az-ziyarah. Umrah secara bahasa artinya ziarah. Namun umrah secara syar'i artinya lebih khusus daripada ziarah ke Baitullah, ziarah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah-ibadah dengan prosesi tertentu. Begitulah istilah syariat dalam ibadah, dalam akidah. Itu kadang-kadang ada padanannya dalam bahasa. Dan biasanya dalam bahasa itu lebih umum daripada dalam syariat, ya, istilah syar'i. Maka itulah hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun petunjuk, hudan adalah sesuatu yang membuat seseorang mencapai maksudnya. Itu petunjuk. Ya, kita mau jalan dari sini kemana? Petunjuknya bagaimana? Lurus berapa meter belok kiri, berapa meter ke belok kanan, ke utara, ke selatan. Petunjuknya. Kita mau untuk memperbaiki, misalnya saya punya handphone rusak. Bagaimana caranya? Lihat petunjuknya. Cari petunjuknya. Cari di YouTube, cari di Google, cari manual booknya, dilihat. Oh begini, ada step-stepnya. Petunjuk. Sesuatu yang membuat seseorang sampai pada tujuannya. Maka hudan, petunjuk dalam Islam itu begitu juga. Al-Quran ini petunjuk. Sesuatu yang membuat manusia sampai pada tujuannya. Tujuan apa? Tujuan kehidupan. Apa itu? Akhirat yang sukses. Akhirat yang baik. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah Al-Quran. Subhanallah. Ya. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, lahir dan batinnya bertakwa dengan definisi tadi. Ya. Dan kalau nggak mau bertakwa gimana ya? Sudah sulit. Bagaimana dia bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk? Dia nggak mau membaca Quran sama sekali. Kalaupun dia membaca, dia nggak mau memahaminya. Kalaupun dia sudah paham, dia nggak mau mengamalkannya. Maka bagi yang seperti ini sulit untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk. Maka dia harus dibaca, harus diilmui, harus diamalkan. Itulah Al-Quran. Sehingga baru dia mencapai petunjuk. Ya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu bertakwa juga para ulama menjelaskan ada 4 hal penting yang harus dipahami dalam ketakwaan. Wabil khusus haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenarnya. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang pertama, takwanya ikhlas karena Allah. Ketika menjalankan perintah, menjauhi larangan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan niatan-niatan dunia, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan suara, ingin mendapatkan like, ingin mendapatkan komen, ingin viral, ingin apa lagi? Ingin berbagai macam urusan. Bukan. Ikhlas. Betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia zakat, bukan karena manusia atau karena yang lainnya. Kemudian yang kedua, kewajiban dia untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah istiqomah. Dia istiqomah di atas ketakwaannya dimanapun. Mau sendirian, mau rame-rame, dia tetap bertakwa sama Allah. Dia tetap jaga imannya. Jaga kalau ada perintah dia kerjakan.
Kewajiban-kewajiban dia kerjakan, larangan-larangan dia jauhi. Mau di tanah suci, mau di luar tanah suci, mau di bulan suci, mau di luar bulan suci, istiqomah. Dia yakin betul bahwa dimanapun dia berada Allah melihat dia. Dan setiap detik kehidupannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketakwaan itu juga harus diiringi dengan apa? Harus diiringi dengan ilmu. Ya, dasarnya ilmu. Bukan diiringi, mungkin dasarnya adalah ilmu. Berilmu dulu. Ya, salat, mengerjakan salat bentuk ketakwaan. Orang salat harus berilmu. Kapan salatnya? Berapa rakaat salatnya? Gimana tata caranya? Bayar zakat harus berilmu. Kapan bayar zakat? Berapa yang dibayarkan? Kalau harta sudah segimana yang harus dibayarkan zakat? Harta apa saja yang harus dibayarkan zakat? Ngasihnya ke siapa? Butuh ilmu. Takwa itu butuh ilmu. Bahkan meninggalkan larangan butuh ilmu. Meninggalkan khamar. Apa itu khamar? Ya, apakah misalnya minuman-minuman bersoda termasuk khamar? Ya, kan kalau minumnya 1 galon mabuk juga. Ya mabuk. Minum air putih segalon juga mabuk. Tapi apakah itu khamar? Ya. Maka kita bisa mengetahui mana yang harus dilarang itu dengan ilmu. Kemudian yang keempat adalah semaksimal kemampuan kita. Allah memerintahkan kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Maksimal kemampuan kita. All-out kalau kata orang sekarang. Kalau kita mengerjakan sholat ya perhatikan wudunya, perhatikan syaratnya, perhatikan rukunnya, perhatikan yang wajibnya. Kemudian hiasi dengan amalan-amalan sunnah. Ya, kalau kita mau berhaji, berumrah begitu. Perhatikan bagaimana rukun haji, syarat-syaratnya, terpenuhikah kita atau tidak. Kemudian kewajiban-kewajibannya. Kemudian iringi dengan amalan-amalan sunnah ketika haji. Betul-betul kita serius dalam mengerjakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal penting yang perlu diperhatikan oleh seseorang. Pertama, ikhlas. Yang kedua adalah apa? Istiqomah. Yang ketiga adalah ilmu. Dan yang keempat adalah totalitas dalam mengerjakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qur'an di banyak ayat Allah menyebutkan takwa ini besar sekali, sesuatu yang sangat besar dan keutamaan-keutamaannya. Allah sebutkan di antaranya bahwa takwa ini wasiat orang-orang dari dulu sampai nanti di masa yang akan datang. Allah wasiatkan mereka untuk bertakwa dari zaman dulu, ya, sampai nanti di masa yang akan datang. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 131, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan, telah kami wajibkan kepada orang-orang utul kitab min qablikum, orang-orang yang membawa kitab sebelum engkau wahai Muhammad, an ittaqullah, agar mereka semua mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum, dan sama kamu juga wahai Muhammad dan orang-orang yang bersama beliau. Maka takwa wasiat Allah dari dulu kepada hamba-hambanya sampai kepada zaman Nabi hatta sampai kita sekarang ini. Wasiat takwa ini tetap karena di dalamnya terkandung kebaikan yang sangat besar bagi manusia. Allah pun menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 197 bahwa takwa ini sebaik-baik bekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bertakwalah kalian kepada Allah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bekal di mana? Bekal di dunia, bekal di akhirat. Bekal itu yang kita bawa untuk kebaikan kita. Ya, kita bawa bekal dari rumah, bawa bekal untuk kebaikan kita. Bekalnya mungkin bisa nasi, bisa uang, dan lain sebagainya. Ya. Takwa di dunia jadi bekal buat kita. Orang bertakwa, dia mau menghadapi sesuatu, dia akan nilai dengan agamanya. Dan akan jadi kebaikan buat dia. Jadi bekal buat dia. Di akhirat, bekal takwa, amal soleh. Ini yang sudah dia perbuat itu menjadi bekal bagi dia di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, sangu kita di akhirat adalah takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan orang bertakwa akan diberi tambahan ilmu oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian. Insyaallah.
Orang kalau bertakwa akan bertambah ilmunya. Ketika dia mengerjakan kewajiban-kewajiban, dia paham bagaimana mengerjakannya. Mungkin ada posisi-posisi dia muskilah. Dia bingung dengan sesuatu yang dia kerjakan dalam kewajibannya. Maka dia akan cari tahu, oh bertambah pula ilmunya. Salat misalnya, ketakwaan kepada Allah. Orang yang melaksanakan salat kemudian dia, kalau saya salatnya lupa bagaimana ya ini? Saya salat kan 4 rakaat nih, zuhur misalnya. Saya lupa nih, 2 apa 3 rakaat. Apa yang harus saya lakukan? Hanya dia tanya, dia cari tahu. Oh, saya harus menganggapnya yang paling kecil. Kalau nggak ada yang bisa menguatkan, ya ada. Berarti anggapnya 3. Oh, nanti saya harus sujud sahwi. Maka Allah kasih dia ilmu. Ketika dia melaksanakan ketakwaan, Allah buka dia pintu-pintu ilmu yang lain bagi dia. Subhanallah. Yang itu nggak akan didapatkan oleh orang yang tidak bertakwa. Orang kalau nggak sholat kan nggak mungkin ngerasakan experience-nya sholat, pengalamannya sholat. Terus mengetahui, oh kalau ada begini bagaimana, kalau kondisi begini bagaimana. Kenapa? Karena dia sendiri nggak melaksanakan. Tapi kalau yang melaksanakan, dia akan mendapatkan tambahan ilmu dengan melaksanakan sholat tersebut. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kemudian Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ini keutamaan takwa yang lainnya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian furqanan, pembeda. Di hati kalian ada pembeda, sehingga bisa membedakan orang ini hak, ini batil. Walaupun dia tidak tahu secara detail, tapi kelihatan bagi dia. Ketika dia terbiasa bertakwa. Ya. Ini kayaknya nggak benar kalau lewat jalan sini. Walaupun sekarang ini belum nampak syubhatnya, belum nampak ke nggak benerannya. Orang belum banyak ketipu, tapi misalnya ada tawaran investasi 10 juta, tiap bulan kamu dapat 1 juta. Orang berbondong-bondong, 10 bulan dia dapat balik modal besar, ya. Maka banyak orang berbondong-bondong. Tapi orang yang bertakwa pada Allah, dia paham, ini nggak benar, model ini model ribawi. Kalau fix 1 juta sebulan, fix model ribawi ini, ya. Maka orang berbondong-bondong. Bulan pertama dapat 1 juta, senang. Bulan kedua dapat 2 juta, senang. Makin banyak tuh yang investasi. Bulan ketiga dapat 3 juta, senang. Makin banyak yang investasi. Bulan keempat katanya ada pengurangan, dapat investasinya 5 juta. Orang nggak apa-apa. Bulan kelima dapat 5 juta, bulan keenam kabur. Ya, si investor itu si pemegang investasi itu, ya. Dia ngambil uang orang 10 juta, dia kasih ke orang itu kembali 5 juta, tapi dia berhasil nipu berapa? 5 juta. Kali 100 orang jadi 500 juta. Orang yang bertakwa sama Allah dari awal udah nggak benar, investasi begini nggak benar. Ya, fixnya balik modalnya fixed rate. Kayak bunga ini, riba ini. Ya, wattaqullaha wa yu'allimukum. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kalian. Atau yaj'al lakum furqana. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah jadikan pembeda pada hati kalian. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ya, walaupun awal-awal samar bagi manusia. Bahkan manusia berbondong-bondong melakukannya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Keutamaan lain dari bertakwa kepada Allah, kata Allah di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar sama dia. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Nggak ada. Maka kita harus bertakwa pada Allah. Tetap stay di jalan Allah. Jangan keluar darinya. Jangan kiri kanan. Jangan nerobos pagar. Allah akan kasih kita jalan keluar. Walaupun mungkin agak belok-belok gini. Tapi kalau nerobos pagar, boleh jadi jauh ke sana malah. Ya. Kemudian, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Kemudian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan urusannya mudah. Subhanallah, dipermudahkan urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi dia. Ya. Maka inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan lagi di surat At-Talaq lagi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'lim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah hapuskan dosa-dosanya dan akan Allah berikan kepada dia pahala yang besar. Masya Allah.
Ini buah, semuanya buah dari ketakwaan. Luar biasanya takwa sama Allah. Dengan catatan takwanya benar. Takwanya ikhlas, takwanya istiqomah, takwanya berilmu, dan takwanya totalitas. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat radio Muslim dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas dari tadabbur beberapa atau ayat-ayat awal di surat Al-Baqarah. Insyaallah pekan selanjutnya kita akan bahas tentang ayat selanjutnya. Allah ceritakan siapa mereka yang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya, orang-orang beriman kepada yang gaib. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan jika ada yang ingin bertanya, yang bisa kita jawab, yang nggak bisa kita tanyakan ustadz yang lain atau kita cari tahu dulu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau Ustaz Amrullah Kedinta Hafidhullah Ta'ala yang sudah mengisi pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Dan insya Allah setelah ini akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi seputar agama. Kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 085293348887 ya sahabat muslim. Sambil menunggu pertanyaan dari sahabat muslim sekalian, akan kami putarkan terlebih dahulu murotal Al-Quran kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta, mengucapkan selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan Sobat Muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalam ala nabiyina wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab bersama beliau Ustaz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Bagi sahabat muslim yang ingin bertanya silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0852 9334 8887. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Nah, Ustaz, pertanyaan yang pertama, Ustaz, apakah penawaran sukuk dalam bank diperbolehkan ataukah sama saja dengan deposito yang ada ribanya, Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sukuk ini yang kalau konvensional ya kurang lebih sama dengan riba ya. Kalau yang syariah sebagian ada tinggal dilihat bagaimana nanti mekanisme dari sukuk tersebut. Kalau yang syariah pun dia ada sebagian di mana akadnya itu sebenarnya ya ujung-ujungnya akad ribawi, walaupun dia mencoba untuk mensiasati dengan berbagai macam akad. Jadi begini, sebagiannya yang disebut dengan sebagian dari sukuk syariah tersebut kita membeli, jadi negara memiliki memiliki kepentingan untuk mengambil uang, untuk mendapatkan uang dari masyarakat. Maka negara kalau yang konvensional minjem, kemudian dia akan mendapatkan bunganya. Sudah, ini riba jelas. Dalam sukuk syariah dibuat begini. Negara akan menjual kepada masyarakat dari sesuatu yang dia punya, dari mungkin tanah atau apapun ya, dia jual. Tapi nanti diakadkan lagi setelah 10 tahun negara akan membeli lagi ya. Nah, dia jual, dia bagi-bagi itu. Kemudian setelah dia jual, dia akan menyewa katakanlah itu tanah negara, dia jual, dia akan menyewa tanah tersebut kepada si pemilik barunya, yaitu masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan hasil sewanya tersebut. Dan jadi hasil sewa jatuhnya. Namun nanti 10 tahun dia punya ikatan bahwa negara akan membeli lagi itu. Sehingga ini jual beli ini bukan jual beli beneran. Ya.
hanya ingin memberi uang sewa biar sah secara syariat, maka disebut uang sewa. Dan itu biar sah secara syariat, dia sewa dari pemilik, maka dia jual dulu kan itu. Tapi harus dibalikin lagi 10 tahun nanti. Maka ini jual beli bukan jual beli beneran, tapi rekayasa. Ya, ujungnya adalah sama seperti riba. Maka orang tersebut nanti akan mengasih uang, seperti orang tersebut akan mengasih uang, 10 tahun lagi dia balikan uang, dia ambil uangnya, dan dia setiap tahun mendapatkan apa? Sewa. Sesuai dengan berapa persen yang dia miliki dari sukuk tersebut. Ini disebut sebagai suku syariah. Namun kalau kita melihat akadnya bisa jadi seperti sesuatu yang nggak benar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi tinggal dilihat bagaimana akad sukuk tersebut. Ya, kami belum tahu lagi ada seperti apa lagi yang model yang lainnya. Jadi perlu ditinjau dari akad di belakang itu. Ya, akad di belakang itu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, bila akad dilakukan di luar masjid namun serah terima nota dan barang di dalam masjid, apakah merupakan jual beli yang diperbolehkan, Ustaz? Kalau sekedar untuk menyiasati sebenarnya kita akad di masjid kemudian jual beli ininya nanti di ini masjid, itu enggak, jangan juga ya. Tapi kalau seandainya dia memang oke, kita saya nggak bawa barang nih, ya udah ntar aja deh, saya mau pengajian dulu ya, nanti dia datang tinggal ngasih barang. Itu seperti orang membayar hutang, cuman hutangnya hutang barang ya. Akadnya sudah di luar tapi dia barangnya belum bawa. Bayar hutang gimana di masjid sebagian ulama membolehkan karena bukan akad transaksi jual beli. Akad transaksinya di luar, kemudian dia masuk, dia tunggu, kemudian barangnya datang, nanti dia kasih barang tersebut dan notanya di masjid ketika orang tersebut lagi kajian misalnya. Wallahu a'lam, ini mudah-mudahan diperbolehkan. Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dan sebelumnya bagi yang ingin bertanya silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0852 9334 887. Lalu pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Ustaz, apa hukumnya membeli emas digital, Ustaz? Lalu apakah beli emas online dengan membeli sertifikat yang setelah bayar kita langsung bisa memiliki sertifikat tersebut dan bisa langsung dijual kembali? Apakah yang seperti ini salah satu bentuk yadan biyadin juga, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian ulama yang membolehkan dengan catatan memang sertifikat itu mewakili emas yang memang ada fisiknya. Sertifikat tersebut mewakili emas yang memang ada fisiknya, betul-betul ada fisik emasnya. Bukan sekedar nanti emasnya harus dicetak gitu ya, nanti belum ada emasnya. Maka yang seperti ini ada ulama yang membolehkannya. Dengan qobotnya adalah qobot hukmi. Setelah terimanya hukmi. Dia memang belum nggak setelah terimanya, tapi dia memberikan sertifikat. Atau sertifikatnya mungkin digital. Ya, bahwa dia punya memiliki emas di situ sebanyak 10 gram misalnya. Dan emas fisiknya ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, saya terlupa baru sholat dapat 1 rakaat tapi saya sudah tahiyat awal. Apakah perlu saya sujud sahwi juga, Ustaz? Tapi saya tidak ada kekurangan rakaat, Ustaz. Berarti dia 3 kali tahiyat ya? Iya. 1 rakaat pertama dia udah tahiyat. Dia lupa. Rakaat kedua dia tahiyat lagi yang memang harus dia tahiyat. Seperti ini sujud sahwi juga. Bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan bagi yang ingin bertanya silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 0852 9334 8887. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Kadang ketika masuk awal bulan, habis bulan sebelumnya, ada saja yang berterima kasih kepada bulan sebelumnya dengan menulis terima kasih bulan Oktober atau bulan lainnya seperti terima kasih Januari dan selainnya. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Nanti coba kita cari-cari tahu dulu jawabannya. Jadi dia berterima kasih kepada waktu. Waktu ini makhluk Allah. Sebenarnya berterima kasih pada makhluk nggak ada masalah. Orang terima kasih sama manusia, terima kasih pada gurunya, terima kasih pada
orang tuanya, terima kasih sama temannya, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi terima kasih pada waktu ini bagaimana? Waktu ini makhluk Allah tapi dia abstrak, ya. Apakah diperbolehkan? Wallahu a'lam. Kita coba cari tahu dulu jawabannya nanti. Nam saja, jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz, dan mungkin demikian Ustaz untuk sesi tanya jawabnya untuk kesempatan pagi hari ini. Baik. Sebelum kita tutup mungkin ada penutup yang bisa disampaikan Ustaz. Baik, hudal lil muttaqin, Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pertama tentunya, saya belum bertakwa Ustaz, nggak masalah. Kita jadikan Quran sebagai petunjuk untuk meraih ketakwaan. Dan terus menerus dengan kita menjadikan Quran sebagai petunjuk, maka ketakwaan kita akan meningkat. Ketakwaan kita akan meningkat, kita akan semakin menggali Quran itu untuk mendapatkan petunjuk. Maka begitulah akan menjadi lingkaran apa ya? Kalau yang jelek kan lingkaran setan ya, namanya biasanya yang disebutkan gitu. Lingkaran malaikat mungkin begitu ya. Lingkaran yang kebaikan. Ya, orang bertakwa dia akan semakin dapat petunjuk dengan Quran. Petunjuk dengan Al-Quran meningkatkan ketakwaannya. Takwanya bertingkat, petunjuk dengan Quran. Terus dia akan mendapatkan kebaikan terus seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang demikian, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan di pekan berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Ya, yang apa itu yang gaib? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau Ustadz Amrullah Akadinta Hafidhullah Ta'ala yang sudah meluangkan waktunya dan mengisi pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Dan demikian untuk acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari Studio Radio Muslim Yogyakarta mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.